Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review. Program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, industri pusat perbelanjaan dan retail hingga saat ini masih berupaya menjaga kinerja positif di tengah tantangan pelemahan daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari okupansi pusat perbelanjaan di sepanjang semester 1 tahun ini yang masih di kisaran 80 hingga 85%. Industri pusat perbelanjaan dan industri retail menjadi sektor usaha yang saling terkait satu sama lain. Sehingga jika terdapat kendala di salah satu industri dipastikan akan mengganggu kinerja industri lainnya. Oleh sebab itu, kedua industri tersebut hingga saat ini masih berupaya menjaga kinerja positif di tengah tantangan pelemahan daya beli masyarakat. Pelaku industri pusat perbelanjaan sendiri seperti dikutip media mengaku masih tetap optimis. Hal ini mengacu kepada tingkat okupasi di sepanjang semester 1 tahun ini yang berada dalam rentang 80 hingga 85% dengan tingkat kunjungan mengalami peningkatan 10% dibandingkan semester 1 tahun 2024 lalu. Di sisi lain, tantangan pusat perbelanjaan di Indonesia, terutama di kota besar dalam mempertahankan eksistensi dan menarik kunjungan sebanyak mungkin, adalah masifnya kehadiran platform belanja daring atau e-commerce dan perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja. Sementara itu, survei konsumen Bank Indonesia pada Juni lalu mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK sebesar 117,8 atau mengalami kenaikan dibandingkan Mei 2025 117,5. Dan level IKK bulan Juni tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan Juni tahun 2024 sebesar 123,3. Namun demikian, survei konsumen Bank Indonesia Juni 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, resiliensi pusat perbelanjaan di tengah pelemahan daya beli, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfonsus Suwijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Kemudian juga sudah ada Pak Jimmy Gani, beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo. Langsung saja kita sapa. Ya, halo Pak Alfonsus, apa kabar Pak? Ya, baik Mas Pras. Apa kabar juga? Kabar baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dan kita sapa lagi Pak Jimmy, apa kabar Pak? Baik, Mas. Apa kabar, Mas Pras? Kabar baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ya, Pak Jimmy. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Baik, kita akan langsung review ini Pak Alfonsus terkait dengan kinerja, kemudian bagaimana Anda melihat perkembangannya di sepanjang semester 1 2024 nih, terkait dengan pusat perbelanjaan di tanah air. Seperti apa update-nya Pak Alfonsus? Saya kira ya kinerja di tahun 2025 ini sampai dengan semester 1 yang lalu, jadi saya kira memang tidak mencapai target begitu. Oke. Tetapi saya kira ini memang sudah diprediksi oleh kami begitu ya. Alasannya satu adalah karena memang faktor daya beli masyarakat khususnya di kelas menengah bawah yang masih belum pulih itu kan sudah terjadi sejak 2024 yang lalu begitu ya, dan sampai dengan saat ini kan masih belum pulih normal begitu. Kemudian ditambah lagi dengan pengetatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu juga berdampak terhadap industri pusat perbelanjaan ataupun industri retail begitu. Nah, itu terjadi pada saat kinerja Ramadan dan Idul Fitri yang lalu itu tidak maksimal begitu ya. Jadi kami mencatat itu tidak mencapai target begitu. Jadi saya kira itu adalah dampak dari, salah satunya adalah dampak dari pengetatan anggaran pemerintah yang dilakukan pada akhir tahun 2024 yang lalu. Itu terdampaknya di Ramadan dan Idul Fitri begitu ya, karena memang pada saat pengetatan pemerintah dilakukan itu kan yang terdampak langsung adalah sektor perhotelan, transportasi, industri makanan, minuman dan sebagainya. Tidak langsung terhadap retail begitu. Retail itu baru kemudian dampaknya terasa setelah industri-industri usaha tersebut melemah, melesu begitu, barulah itu mempengaruhi daya beli, dan itu terjadi di Ramadan gitu. Oleh karenanya makanya Ramadan tidak maksimal begitu. Nah,
Ramadan dan Idul Fitri itu kan adalah puncak penjualan retail di Indonesia, begitu ya. Jadi kalau puncak penjualan retailnya saja kinerjanya tidak maksimal ataupun target tidak tercapai, itu pasti akan mempengaruhi kinerja 2025 ini secara keseluruhan, begitu. Karena puncaknya saja kan tidak tercapai, begitu. Jadi setelah Ramadan dan Idul Fitri itu tidak ada momen penting setinggi lagi puncaknya seperti Ramadan dan Idul Fitri. Hanya ada Natal dan Tahun Baru, begitu ya. Tetapi Natal Tahun Baru kan saya kira tidak bisa menutup kekurangan yang terjadi di Ramadan dan Idul Fitri yang lalu, begitu. Jadi sehingga sampai dengan nanti akhir tahun kami memprediksi tetap akan ada pertumbuhan, begitu, tetapi pertumbuhannya tidak akan signifikan lah, begitu ya. Mungkin hanya single digit saja, begitu. Kalau single digit itu artinya memang tidak sesuai target dan termasuk kinerja yang tidak maksimal lah, begitu. Baik, jadi kayak saya kira beberapa hal tadi yang menyebabkannya, begitu. Demikian Mas Surat. Baik, itu dia untuk pusat perbelanjaan. Nah, retailnya sendiri bagaimana Perindo melihat kondisi, apakah realisasinya atau realitanya tuh sama begitu yang dialami oleh teman-teman dari pusat perbelanjaan atau seperti apa begitu Pak Jimmy? Ya, saya rasa tadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alfonsus ya, bahwa memang kinerja sektor retail Indonesia di tahun 2025 ini menunjukkan dinamika yang cukup menantang. Tapi kita juga meskipun terjadi pelambatan daya beli masyarakat, tadi kan tetap ada pertumbuhan ya. Jadi retail tetap menunjukkan ketahanan dengan kontribusi cukup signifikan terhadap konsumsi domestik, karena ini yang menjadi penopang di dalam growth daripada GDP kita. Beberapa kategori seperti makanan, kebutuhan pokok yang primer ya, terutama ya, yang masih menunjukkan pertumbuhan, sementara memang sektor sandang dan gaya hidup ini mengalami tekanan. Nah, ini di sini jadi kita memang perlu inovasi, adopsi digital, serta optimalisasi dari kanal penjualan omnichannel yang menjadi faktor penting sehingga kinerja retail secara nasional ini bisa kita jaga. Tapi memang kata kunci tadi adalah challenge ya, it's a challenge, menantang gitu, sehingga perlu inovasi dari masing-masing retail untuk bisa tumbuh. Ya, seberapa jauh tekanannya terkait dengan pelemahan daya beli masyarakat saat ini kalau Pak Jimmy di sektor retail? Mengingat tadi ada beberapa tantangan lainnya, ada pengetatan belanja pemerintah, ada momentum besar nasional begitu seperti Ramadan Idul Fitri ternyata masih juga tidak sesuai harapan begitu Pak Jimmy. Iya, memang kalau kita lihat ya kan di berita tuh udah banyak ya terjadi PHK massal, dan juga kita lihat juga susah untuk terutama sektor informal yang karena daya belinya ini terjadi, segmen menengah ke bawah ini sangat sensitif terhadap harga dan inflasi, terutama harga ya. Jadi begitu harganya itu naik sedikit aja, kemudian juga ada faktor tadi daya beli yang melemah, ini tentu perlu ada siasat di rumah tangga. Jadi kecenderungannya rumah tangga itu akan mengetatkan pengeluaran daripada atau konsumsi dari rumah tangga gitu ya. Dan ini cukup asa pada penurunan transaksi barang, terutama yang non essential di pusat perbelanjaan. Jadi banyak rumah tangga ibu-ibu gitu ya yang menunda konsumsi barang tahan lama. Biasanya kan mereka rajin tuh, apalagi bulan-bulan seperti yang tadi Pak Alfon sampaikan, di festive season gitu ya, pada saat Lebaran gitu kan, itu biasanya orang ganti TV, ganti elektronik dan seterusnya, ganti gadget. Tapi ini rasanya terjadi pengetatan sehingga pelaku retail harus beradaptasi dengan strategi harga, promosi, dan tentunya efisiensi operasional yang lebih ketat gitu. Ada pergeseran minat belanja masyarakat begitu, lebih kepada skala prioritas nampaknya begitu. Kita kan bahas nanti di segmen berikutnya. Mengingat sekarang muncul lagi nih istilah rojal ini, rombongan jarang wali. Seperti apa update yang nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan di segmen ini kami akan sampaikan beberapa data terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan cermati bersama datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2025 secara tahunan kita akan cermati bersama, tumbuh sekitar 4,87%. Atau kita lihat atau kita sandingkan dengan kuartal 4 di tahun 2024 lalu 5,02%. Dan ini tidak jauh berbeda dengan kuartal 3 di tahun 2024 yang tumbuh sekitaran 4%, meskipun di kuartal 1 2024, kuartal 2 2024 masih tumbuh di kisaran 5% untuk ekonomi Indonesia. Nah, berikutnya ini dia langkah dari Bank Sentral, di mana Bank Indonesia akhirnya menurunkan suku bunga acuan. Apakah ini bisa menjadi booster juga nih untuk bisa mendorong lagi aktivitas konsumsi di masyarakat? Ini dia pergerakannya. Sempat berada di level 6% untuk BI Rate 1 Desember 2024, turun menjadi 5,75%, bertahan sampai dengan Januari hingga April, kemudian turun lagi sekitar 5,5% dari Mei sampai dengan Juni, kemudian turun lagi menjadi 5,25% pada bulan Juli untuk pergerakan suku bunga acuan. Dan selanjutnya kita akan cermati inflasi. Seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ini dia pergerakan inflasi kita. Januari sampai dengan Juni 2024 terjadi lagi inflasi, sempat memang mengalami deflasi di bulan Mei untuk pergerakannya. Kita lihat minus 0,37%, kemudian naik lagi secara bulanan menjadi 0,19%, sementara secara tahunannya menjadi 1,87%. Itu dia. Kemudian kita akan cermati bersama untuk indeks keyakinan konsumen survei dari Bank Indonesia. Ya, IKK di bulan April 121,7, kemudian di Mei 2025 117,5, kemudian ada naik lagi di bulan Juni 2025 ini menjadi 117,8. Memang masih dalam parameter cukup moderat ya, dalam artian masih bergairah dengan posisi di atas 100 begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tentunya dengan Pak Jimmy Gani, kemudian juga Pak Alfonsus untuk membahas beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan kepada pemirsa. Nah, Pak Alfonsus, kalau kita cermati tadi sempat tertunda, ini ada istilah yang muncul kembali begitu ya terkait dengan rojali atau rombongan jarang beli yang memang ini kalau kita cermati seperti Anda katakan, okupansi 80 sampai dengan 85%. Nah, apakah okupansi itu juga berkorelasi dengan daya belinya sendiri kah, atau bagaimana nih? Mungkin bisa dijabarkan lebih jauh Pak Alfonsus. Ya, saya kira tentunya kalau di pusat perbelanjaan itu kan ada beberapa indikator gitu ya. Indikator utama adalah tingkat kunjungan dan juga tingkat okupansi begitu. Jadi saya kira tentunya kedua indikator tersebut saling berkorelasi lah begitu ya. Jadi kalau tingkat kunjungan meningkat, ya tentunya tingkat okupansi juga akan meningkat begitu. Namun saya kira kalau fenomena rojali ini, saya kira ini bukan sesuatu yang baru begitu kan. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Saya kira fenomena rojali ini selalu terjadi sepanjang waktu begitu di pusat perbelanjaan begitu. Hanya saja memang intensitasnya ataupun jumlahnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi kan seperti kita ketahui, pusat perbelanjaan itu fungsinya bukan hanya sekedar sebagai tempat belanja saja, tetapi ada faktor fungsi-fungsi lain seperti edukasi, pendidikan, hiburan dan sebagainya begitu ya. Jadi tentunya itu fenomena rojali selalu ada, tetapi intensitasnya yang berubah-berubah tergantung faktor kondisi pada saat masing-masing tersebut begitu. Nah, jadi memang saat ini terjadi peningkatan intensitasnya. Saya kira salah satunya adalah karena tadi. Ya, itu dia beberapa faktor yang masih dicermati oleh HPPBI ya terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini begitu di pusat-pusat perbelanjaan. Ya, baik. Nah, dari Pak Jimmy, kalau Anda melihat dari sektor retail sendiri, bagaimana Pak Anda melihat begitu? Apakah memang okupansi itu kemudian lagi-lagi berdampak juga terkait dengan penjualan produk-produk retail kita kah? Atau justru Anda melihat daerah lain yang mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan kota-kota besar kalau kita bicara mengenai sektor retail nih Pak? Ya, saya tadi mau menambah sedikit dari Pak Alfonsus yang disampaikan ya. Memang kan kalau kita lihat tadi pertumbuhan melambat, kemudian juga ada daya beli yang melemah ya. Tentu ini menimbulkan fenomena baru ya, yang rojali tadi. Walaupun seperti yang disampaikan oleh Pak Alfonsus, rojali ini
memang bukan sesuatu yang baru, tetapi ini tentunya juga mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengetatkan pengeluaran rumah tangganya, sehingga aktivitas window shopping yang ini meningkat gitu, yang tadinya orang datang tapi tetap belanja gitu ya. Sekarang mungkin lebih mengetatkan, mungkin hanya makan saja, sehingga konversi terhadap pembelian ini menurun tentunya. Ya jelas ini berdampak langsung terhadap penjualan, terutama tenant di pusat perbelanjaan, karena kita memang mengandalkan traffic fisik gitu ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfonsus, terasa gitu ya penurunannya. Nah untuk itu ya tentu perlu pendekatan baru. Jadi saya baru kembali dari Singapura untuk ikut National Retail Conference di sana, dan experience based retailing kemudian integrasi dengan platform digital ini sekarang menjadi sesuatu yang baru, sehingga pengunjung tidak sekedar datang tapi juga ada interaksinya, sehingga mereka fungsi daripada edukasi kemudian hiburan itu lebih terasa gitu ya, dan kita harapkan dengan experience itu mereka terdorong untuk nanti melakukan pembelian atau konsumsi gitu. Oke, ini dia menarik ini Pak Alfonsus. Itu dia, apakah ini bagian dari strategi juga dari pengelola pusat perbelanjaan begitu? Jadi memang masyarakat tidak harus datang ke pusat perbelanjaan tuh untuk belanja, tapi ada experience lain begitu yang ditawarkan juga nih kepada pengunjung ataupun konsumen di Indonesia. Ya, jadi saya kira mungkin saya tambah sedikit bahwa tadi faktor Rojali gitu, jadi kelas menengah atas kan memang terpengaruh oleh faktor-faktor makroekonomi, mikroekonomi, dan juga global lah begitu ya. Sehingga mereka lebih berhati-hati, bukan karena masalah daya belinya begitu, tapi kalau yang di kelas menengah bawah itu memang lebih kepada faktor daya beli begitu kan. Jadi mereka cenderung membeli, karena uang yang dipegang sedikit, jadi mereka cenderung membeli barang-barang yang harga satuannya ataupun unit price-nya kecil, murah begitu ya. Jadi itulah yang trennya ke arah sana. Dan mereka juga lebih selektif lagi di dalam berbelanja begitu. Misalkan yang biasanya makan di restoran setiap hari begitu, mungkin sekarang mungkin hanya 2-3 kali saja seminggu begitu ya, karena tadi masalah daya beli tadi. Jadi saya kira itu faktor-faktor yang terjadi begitu. Nah, bagaimana sekarang digitalisasi di pusat perbelanjaan begitu ya. Jadi saya kira digitalisasi di pusat perbelanjaan ya tetap harus, memang itu satu keniscayaan begitu. Tetapi pusat perbelanjaan akan lebih fokus lagi untuk mendorong program-program konsep yang offline begitu. Kenapa? Karena memang DNA ataupun DNA-nya pusat perbelanjaan itu adalah offline begitu. Kalau marketplace begitu, itu mereka adalah memang DNA-nya itu adalah online begitu. Justru disinilah tantangannya, dibutuhkan inovasi dan kreativitas. Bagaimana digitalisasi di pusat perbelanjaan, tetapi dalam balutan offline begitu. Karena itu yang sebetulnya tidak dimiliki oleh teman-teman online begitu. Jadi justru kita tidak akan bertempur dengan online gitu, karena kalau kita bertempur dengan online kita pasti kalah begitu. Jadi justru kita adalah mengedepankan digitalisasi tapi dalam balutan offline begitu. Jadi itulah yang dilakukan, dan itu saya kira yang tidak bisa dilakukan oleh online begitu. Jadi bagaimana kita mendorong fungsi-fungsi offline. Yang paling mudah adalah sekarang fungsi daripada pusat perbelanjaan saat ini itu adalah saya menyebutnya sebagai social connection hub begitu ya. Jadi koneksi interaksi sosial di antara para pengunjung secara langsung dengan sesamanya yang bukan di dunia maya. Nah, pada saat di COVID itu kan mereka bisa berinteraksi sosial juga dengan sesamanya, tapi secara virtual begitu ya. Ulang tahun virtual, pernikahan virtual, bahkan pemakaman pun virtual begitu. Nah, yang sekarang yang kita dorong adalah mereka berinteraksi sosial, silakan di pusat perbelanjaan begitu secara langsung dengan sesama manusia ini yang bukan di dunia maya. Jadi saya kira itu yang akan didorong oleh teman-teman di pusat perbelanjaan begitu. Ya, mengembalikan lagi konsep manusia atau marwahnya begitu sebagai makhluk sosial begitu ya, kita akan coba kembali begitu. Saya kira itu yang akan didorong terus oleh pusat perbelanjaan, dan kami tidak akan bertempur dengan online. Ya, justru kami akan online itu adalah salah satu channel begitu ya bagi teman-teman peritel untuk berjualan begitu. Tetapi kami tidak akan bertempur di sana, justru kami memberikan solusi
alternatif berjualan kepada teman-teman peritel yang bukan secara online begitu. Jadi itulah, jadi teman-teman peritel punya banyak pilihan begitu. Silakan menggunakan fasilitas kami di pusat perbelanjaan untuk berjualan dengan alternatif lain begitu ya. Jadi saya kira itu menjadi sangat penting begitu. Baik, itu dia. Tadi sempat disampaikan omnichannel. Apakah juga itu dilakukan di pusat perbelanjaan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Alfonsus, Pak Jimmy, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, kemudian Pak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Nah, Pak Jimmy, tadi sudah disampaikan begitu, nampaknya dari pusat perbelanjaan sudah melakukan inovasi, kreativitas begitu. Nah, dari tenan-tenan, dari sektor retailnya sendiri ini bagaimana? Apakah juga memanfaatkan peluang digitalisasi saat ini begitu dengan penjualan mungkin omnichannel, tadi ada yang offline, ada yang online, atau bagaimana nih Pak? Iya tentu Mas Pras. Jadi salah satu strategi yang harus dilakukan oleh para peritel adalah mencoba untuk menggabungkan berbagai channel gitu ya, menggunakan berbagai channel atau omni channel tadi. Memang sekarang ini ada kecenderungan kalau misalnya barang-barang yang bisa dibeli online, orang cenderung akan beli online gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita bicara tentang yang perlu di feel, di touch, di baunya itu harus terasa, yang fresh gitu ya, produce dan seterusnya, itu masih orang masih belanja di toko brick and mortars gitu yang ada gitu, yang fisik gitu. Jadi ini merupakan satu tantangan tapi juga peluang bagi peritel yang bisa menggabungkan berbagai channel itu dan melakukan langkah-langkah inovatif dalam rangka memenangi persaingan. Tapi kita lihat ya, memang persaingan ini semakin ketat dan tanpa harus menyebut nama, kita kan bisa udah beberapa tahun terakhir ini khususnya kita lihat berbagai pemain di sektor retail ini banyak yang tumbang juga dan harus tutup gitu. Baik sebagai satu kesatuan retail chain-nya maupun juga toko per toko. Jadi strategi untuk bisa segera cut loss gitu pada saat memang tidak bisa bertahan di satu cabang, itu penting untuk dilakukan daripada nanti berpengaruh kepada retail secara keseluruhan. Baik. Nah, Pak Alfonsus, dengan kondisi seperti saat ini, adakah dari sisi pusat pengelola belanja begitu ya, melihat ada relaksasi di sana begitu untuk retail atau tenan-tenan yang ada, atau seperti apa sih sehingga kita bisa saling bahu-membahu begitu untuk menjaga kinerja positif di industri retail dan juga pusat perbelanjaan nih Pak Alfonsus? Ya, saya kira harus demikian. Jadi memang kalau ya kita bicara masalah biaya sewa, biaya service charge dan sebagainya begitu di pusat perbelanjaan, tentunya teman-teman pusat perbelanjaan itu akan menyesuaikan begitu ya. Jadi kalau bicara service charge ya, kalau service charge ini kan biasanya umumnya digunakan untuk menopang operasional begitu ya. Menopang operasional ya, ini mungkin agak lebih kondisinya akan terus meningkat gitu ya, karena kita tahu upah minimum tiap tahun naik, harga-harga spare part barang-barang pun naik dan sebagainya begitu. Tapi kalau dari sisi biaya sewa saya kira tentunya akan menyesuaikan begitu, karena setiap pusat perbelanjaan itu kan tingkat keramaiannya ataupun tingkat kunjungannya juga berbeda-beda begitu. Jadi tentunya tidak bisa disamakan dari satu pusat perbelanjaan ke pusat perbelanjaan yang lain begitu. Tentunya itu akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing begitu ya. Dan umumnya juga biasanya meskipun itu di dalam satu pusat perbelanjaan, tetapi biaya sewa tidak bisa disamaratakan juga begitu antara kategori usaha yang satu dengan kategori usaha yang lain begitu. Jadi saya kira banyak faktor lah, belum lagi luasan toko dan sebagainya begitu ya. Kelas pusat perbelanjaan pun itu sangat mempengaruhi, belum lagi lokasi pusat perbelanjaan juga sangat mempengaruhi. Jadi saya kira semua faktor-faktor itu akan menjadi pertimbangan bagi setiap pengelola pusat perbelanjaan begitu. Ya, Mas Pras. Baik, tetap optimis meskipun nanti akan single digit kalau kita cermati sampai dengan akhir tahun begitu ya Pak Alfonsus ya?
Ya, saya kira tetap akan bertumbuh begitu dan ini kan kondisi tadi Mas Pras singgung Rojali ini kan kebetulan tahun ini kan low seasonnya tambah panjang begitu karena Ramadan dan Idul Fitrinya kan datang lebih awal. Nah, sekarang ini kan kita sedang dalam posisi low season begitu. Itu pun salah satu alasan lagi kenapa juga intensitas rojalinya meningkat begitu. Tetapi ini akan berangsur-angsur berkurang begitu nanti menjelang Natal dan Tahun Baru ya. Biasa menjelang akhir November itu akan terjadi perubahan begitulah. Rojalinya akan berkurang gitu. Rohananya juga akan berkurang gitu ya. Jadi saya kira itu kondisi yang akan terjadi. Nah, pertumbuhan ini saya kira akan tetap tumbuh tapi tidak signifikan single digit dan tetapi kalau pemerintah punya target 8%. Nah, ini saya kira Rojali dan Rohananya bisa hilang ini gitu ya kalau bisa mencapai 8%. Jadi salah satu cara menurut saya teman-teman pusat belanja sekarang kan melakukan berbagai macam kegiatan promo belanja untuk memperpendek dalam tanda kutip low season yang panjang ini begitu. Tetapi saya kira itu sifatnya sementara. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menaikkan daya beli masyarakat begitu. Jadi saya kira program-program promo belanja itu hanya dilakukan untuk sementara waktu. Tetapi obat yang paling mujarab itu adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat secara secepatnya begitu. Itu menjadi jauh penting, Mas Pras. Baik. Pak Jimmy, terakhir Anda melihat bagaimana target ke depan sampai dengan akhir tahun paling tidak? Kita tetap optimis ya, walaupun tadi ada berbagai tantangan yang kita harus hadapi, terutama penurunan daya beli. Tapi saya yakin dengan adanya berbagai upaya seperti transformasi digital, kemudian tadi sinergi ekosistem UMKM dan retail modern, kita juga mencoba untuk bisa advokasi kebijakan sehingga kita bisa sejalan dengan lapangan, dinamika di lapangan ya. Ini tentunya akan mendukung untuk keberlanjutan sektor retail. Tadi juga Pak Alfonsus menekankan perlunya kerjasama gitu kan antara pusat-pusat perbelanjaan dengan para retailnya, dengan semua ekosistemnya sehingga pada akhirnya kita bisa bertahan. Kita udah melalui tantangan yang lebih berat ya Pak Alfonsus ya, terutama pada saat COVID kemarin, di mana traffic itu hampir tidak ada atau bahkan tidak ada untuk waktu yang lama. Saya rasa kita apalagi sekarang ini kita harapkan hanya sementara aja. Kita terus berupaya. Contoh kita lagi sekarang mendorong, kemarin juga Pak Alfonsus ini hadir dalam kegiatan Hari Retail Nasional yang di-launch di Kemendak, dan ini saya rasa momentum justru dalam masa-masa yang challenging ini kita bisa melakukan penguatan gitu, di mana kita lakukan efisiensi, kita lihat mana yang efektif, bagaimana supaya strateginya lebih baik, inovasinya lebih oke, dan seterusnya. Ini kita harapkan nanti the survival of the fittest memang. Siapa yang bisa survive itu akan menjadi lebih baik lagi. Baik, itu dia beragam inovasi, strategi yang juga terus dilakukan begitu ya oleh pengusaha retail maupun juga pengelola pusat perbelanjaan di Indonesia. Pak Alfonsus, Pak Jimmy Gandhi, terima kasih banyak atas update, informasi dan insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Alfonsus. Pak Jimmy. Ya, terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Jimmy. Sampai ketemu. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menakar kinerja lifting migas hingga akhir tahun 2025.